back to YouTube channel Raw 105 FM dan pastinya bersama Sri di sini. Kali ini Sri mau bahas sesuatu yang keren banget, yang menarik ya pastinya. Nah, kali ini pembahasan di hari ini Sri mau bahas mengenai 10 gedung mewah paling angker di Indonesia. Jadi kamu pasti penasaran kan? Dan kamu pasti suka kagum dengan kemewahan gedung-gedung besar dan klasik. Tapi kamu juga tahu bahwa biasanya gedung-gedung besar itu pasti ada penghuninya. Ya, penghuninya bukan manusia, melainkan hantu dan sejenisnya, yang kerap kali dikisahkan sangat mengerikan dan mencekam. Nah, kali ini saya akan bahas di urutan pertama ada Lawang Sewu yang ada di Semarang. Gedung mewah paling angker pertama itu Lawang Sewu. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Setelah tidak lagi digunakan, banyak kisah-kisah angker yang menyelimutinya. Tempat ini sejak zaman prakemerdekaan sejak zaman prakemerdekaan sudah dikenal dengan angker. Salah satu televisi swasta pernah melakukan uji nyali ke Lawang Sewu ini, dan mereka melihat sosok kuntilanak dengan sangat jelas. Sayangnya Sri nggak punya videonya, jadi Sri cuman ambil dari laman-laman biasa ya. Nah, dan sebenarnya sih masih banyak lagi kesaksian ribuan orang yang memiliki pengalaman mistis dengan tempat itu. Wah, ngeri banget ya Lawang Sewu, ada kuntilanaknya. Dan di urutan kedua ada Mall Klender. Mall itu seperti gedung mall ya, gedung perbelanjaan. Saking mengerikannya dan berhantunya tempat ini, sudah ada film horor Indonesia yang mengangkat Mall Klender sebagai latar belakang ceritanya ternyata. Mall ini menjadi angker karena peristiwa penjarahan yang terjadi pada tahun 1998. Ratusan orang diperkirakan terkurung dan terpanggang di dalam mall tersebut. Wow, terpanggang, gak kebayang manusia kepanggang, ya ampun, ratusan orang. Astagfirullah, ngeri banget nih ya. Dan meski dibangun kembali mall ini, namun kisah hantu telepon umum, 8 hantu bergentayangan dan penumpang bis misterius masih ada di tempat itu. Waduh, hati-hati deh buat kamu yang mau berkunjung ke sana. Dan di urutan ketiga ada kawasan Kota Tua. Siapa lagi yang gak mengenal kawasan komplek wisata Kota Tua Jakarta, seperti Museum Wayang, Toko Merah, hingga Museum Bahari. Tetapi kamu mesti tahu dulu, waktu di lapangan di depan Museum Fathahillah dahulu digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk menyaksikan tahanan yang digantung yang akan dihukum mati. Wow, pasti kesalahannya berat banget ya rekan Raw sampai dihukum mati. Banyak penampakan aneh di sekitar tempat ini, dan yang paling terkenal adalah hantu tanpa kepala. Ada juga hantu noni Belanda dan tahanan yang diikat rantai di Museum Fathahillah dan lain sebagainya. Ngeri ya. Kemudian di urutan keempat ada Rumah Sakit Bandung Medical Center. Mungkin rumah sakit adalah yang paling populer di antara rumah sakit berhantu lainnya. RSBMC itu tempat paling mengerikan di kota Bandung. Wow, ternyata kota Bandung tidak hanya sekedar indah, namun ada juga bangunan-bangunan yang mengerikan ya. Dan bangunan-bangunan kota tua yang ditinggalkan. Gedung ini dulu bernama Rumah Sakit Sartika Asih sampai tahun 1995. Kemudian diteruskan oleh BMC tahun 2000. Dan saat bangunannya beres dibangun, ternyata tidak jadi diresmikan dan dibuka untuk publik. Dan sekarang, selama hampir 20 tahun, rumah sakit ini malah menjadi sarang hantu paling mengerikan yang paling terkenal di kota Bandung. Wah, jadi penasaran nih, pengen ke sana. Coba-coba siapa tahu jumpa hantunya ya. Bercanda. Dan di urutan kelima ada Bedugul Taman Rekreasi Hotel. Wow, hotel. Gedung mewah paling angker ini tempat mempunyai nama lain Istana Hantu, karena bangunan hotel ini sangat luas dan besar, namun tidak ada penghuninya.
Akses ke tempat ini pun agak sulit. Jadi buat kamu yang mau berkunjung ke sana atau mau coba-coba atau mau buat video-video mengerikan untuk apa namanya? Koleksi-koleksi kamu, jalannya agak sulit ya, dan hati-hati. Rumor yang beredar di hotel ini tidak dilanjutkan pembangunannya karena sang pemilik hotel kehabisan modal, hingga pembangunan yang sudah hampir selesai itu dibiarkan begitu saja. Sayang banget loh, padahal mewah banget. Dan seorang pernah berhasil mendokumentasikan kengerian hotel besar yang tak terawat ini. Sayangnya Sri tidak punya dokumentasinya ya. Jadi Sri hanya menjelaskan saja. Dan di urutan ke-6 ada Rumah Kentang Prapanca. Waduh, ini Rumah Kentang seperti film-film horor yang ditayangkan ya. Pemainnya ada si artis ya. Artis yang keren banget pastinya. Dari Rumah Kentang, Rumah Kentang Prapanca. Banyak versi mengenal mengapa Rumah Kentang ini begitu fenomenal dan terkenal akan kengeriannya yang mencekam. Namun, satu hal yang pasti, orang yang lewat di depan rumah ini pasti akan merasa aneh karena mencium bau kentang yang sedang direbus di sekitar rumah tersebut. Padahal, tidak ada orang apalagi yang memasak kentang tengah malam buta di rumah tersebut. Kamu pernah datang atau iseng lewat ke rumah ini gak guys? Tapi hati-hati ya, siapa tahu kalau kamu lewat, kamu jumpa sama sesuatu yang... Dan di urutan ke-7 ada Rumah Pondok Indah. Rumah besar yang berada di sebuah komplek perumahan elit di Jakarta Selatan ini memang penuh misteri. Kengerian Rumah Pondok Indah ini bahkan pada tahun 2006 sudah diangkat menjadi film horor yang mengerikan. Kisah horor yang paling terkenal dari angkernya Rumah Pondok Indah ini adalah hilangnya tukang nasi goreng setelah ada pembeli dari dalam rumah tersebut. Wow, gimana ya? Agak sedikit aneh sih, tiba-tiba ngilang, kayak jin aja ya. Tiba-tiba ngilang ketika ada yang membeli nasi gorengnya. Kasian ya. Dan belum lagi kisah hantu muka rata. Wow, gimana tuh muka rata? Gak ada hidung, gak ada mata atau mulut? Ngeri banget. Hantu muka rata ini kerap mengganggu tukang dagang atau orang yang lewat depan rumah mewah tersebut. Sampai saat ini rumah hantu Pondok Indah tetap tidak ada yang membelinya. Sayang loh, padahal rumahnya mewah banget, cantik, luas lagi. Dan kemudian di urutan ke-8 ada Stasiun Manggarai. Meski sekarang stasiun Manggarai sudah modern, rapi dan bagus, tetapi ada sebuah kisah mencekam yang masih tersimpan di sana sampai saat ini. Tahukah kamu bahwa dahulu kala setiap ada kecelakaan kereta dan bangkai gerbongnya hancur parah, pasti akan dirumahkan di stasiun Manggarai ini. Dan katanya para korban kecelakaan kereta itu akhirnya berdiam di stasiun ini. Wow. Cerita paling fenomenal dari tempat ini adalah pengakuan seorang mahasiswa yang merasa menaiki kereta malam dan melihat korban kecelakaan kereta. Wah, ngelihat secara langsung gimana ya? Ngeri. Sialnya, diketahui mahasiswa tersebut ternyata berjalan kaki ke stasiun tersebut hingga kakinya lecet-lecet karena kereta malam pada jam itu sudah tidak ada lagi. Dan di urutan ke-9 ada Rumah Gurita Bandung. Rumah Gurita ini mungkin adalah salah satu rumah paling misterius dan membuat heboh sentero jagat. Maksudnya membuat heboh sejagat Indonesia dan mungkin dunia. Didaulat sebagai gereja penyembah setan di Indonesia, Rumah Gurita ini menyimpan banyak misteri, termasuk tidak ditemukannya pintu masuk untuk memasuki rumah ini. Wah, terus gimana dong masuk ke dalam kalau nggak ada pintu masuknya? Setelah melakukan investigasi, pemilik rumah ini mengatakan bahwa gurita di atap rumahnya hanya sebuah karya seni belaka tanpa ada embel-embel misterius atau gereja iblis sekalipun. Wow. Penasaran juga sih, tapi kayaknya nyali Sri gak kuat
kalau misalnya Sri disuruh berkunjung ke sana atau ada rencana. Dan di urutan ke-10 ada Menara Saidah. Nah, dulu waktu Jaka masih kuliah, maksudnya waktu masih kuliah ya, sering banget nunggu bus malam-malam di depan gedung angker ini, si Jakanya. Walau terlihat sangat megah, gedung ini sama sekali tidak berpenghuni, kecuali legenda hantu yang menyelimuti gedung mewah berhantu ini. Dan katanya gedung ini tidak lagi digunakan karena miring dan berpotensi rubuh kapan saja. Tapi banyak pihak meyakini gedung ini tidak lagi digunakan karena banyak hantu berkeliaran yang kerap kali mengganggu karyawan gedung di perkantoran tersebut. Buktinya gedung tersebut masih kokoh berdiri sampai sekarang. Dan rekan Raw, itulah dia beberapa gedung mewah paling angker di Indonesia ya. Walau bangunan-bangunan ini terlihat megah, ternyata banyak kisah mistis dan mengerikan di gedung-gedung ini. Dan itu dia tadi ya, sudah Sri jelaskan. Buat kamu yang mau berkunjung boleh silahkan kalau kamu punya nyali yang besar, dan kalau kamu punya nyali yang tinggi yang ekstra ya, karena untuk berkunjung ke sana itu harus membutuhkan ekstra nyali. Tanpa nyali kamu akan gimana ya, akan ketakutan, bahkan sampai ke bawah mimpi kalau kamu menyaksikan sendiri gimana hantu yang bergentayangan di gedung-gedung mewah tersebut. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube Raw 105 FM. See you, bye-bye.